Selamat datang di channel Batak Storypedia, channel yang selalu memberikan informasi menarik buat kalian semua tentang seputar dunia Batak. Dalam video kali ini kita akan membahas sejarah lahirnya Jong Batakbon. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami makin semangat lagi untuk menyajikan informasi-informasi lainnya tentang seputar dunia Batak. Sumpah Pemuda diikrarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928, atau pada hari kedua Kongres Pemuda II, yang dilaksanakan di Betawi. Kongres Pemuda inilah yang menjadi salah satu tonggak awal kebangkitan generasi muda bangsa Indonesia dalam upaya merintis cita-cita kebangsaan. Jong Batakbon alias Jong Batak turut berperan dalam mewujudkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Perkumpulan pemuda dari daerah Batak turut serta mengirimkan beberapa tokohnya untuk menjadi wakil di Kongres Pemuda II yang menghasilkan naskah Sumpah Pemuda. Sebelum Kongres Pemuda II digelar, telah dilangsungkan juga Kongres Pemuda I di Betawi pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Jong Batakbon juga ikut serta dalam Kongres Pemuda I bersama perwakilan beberapa perkumpulan lainnya. Sebelum Jong Batak lahir, pada tahun 1915 berdiri Trikoro Darmo, atau Perkumpulan Pelajar Jawa yang pada tahun 1918 berganti nama menjadi Jong Java. Inilah yang membuat kaum muda di Sumatera termotivasi untuk membentuk Jong Sumatranenbon, yang diresmikan pada tanggal 9 Desember 1917. Jong Sumatranenbon berkembang cukup baik hingga tahun 1922. Namun setelah itu mulai terjadi guncangan di internal Perkumpulan Pemuda Sumatera ini. Menurut Hans van Meer, ada dua faktor utama yang menyebabkan JSB mulai melemah. Pertama, adanya perasaan superioritas pelajar terhadap yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, anggota JSB yang belajar di sekolah kedokteran merasa lebih pantas dihormati daripada anggota JSB yang berasal dari sekolah keguruan. Faktor kedua adalah prasangka kesukuan. JSB saat itu didominasi oleh para pemuda dari suku Minang. Inilah yang membuat para pemuda Batak mulai merasa tidak nyaman. Christina Ginting dalam risetnya menjelaskan bahwa kedua faktor itu mengakibatkan Jong Sumatranenbon sulit untuk berkembang serta menimbulkan banyak konflik. Saat itu suara para pemuda Batak tidak direspon dengan cepat oleh pengurus utama. Dikutip dari Jong Batakbon Proses Panjang Menuju Sumpah Pemuda tahun 2013, terbitan Museum Sumpah Pemuda, saat itu para pemuda Batak ingin menunjukkan jati dirinya. Sehingga akhirnya pada tahun 1926 mereka memisahkan diri dari JSB dan membentuk Jong Batakbon. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pembentukan Jong Batakbon saat itu adalah Sanusi Pane, Amir Syarifuddin Harahap, Todung Sultan Gunung Mulia Harahap, Adam Malik Batubara, Saleh Said Harahap, Arifin Harahap, dan masih banyak lagi. Kelak para tokoh pendiri Jong Batakbon inilah yang melakoni peran pentingnya masing-masing dalam perjalanan sejarah setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Amir Syarifuddin misalnya menjabat sebagai Menteri Penerangan, kemudian Menteri Pertahanan, hingga menempati posisi tertinggi sebagai Perdana Menteri RI. Todung Sultan Gunung Mulia Harahap juga duduk di kabinet sebagai Menteri Pengajaran pada tahun 1945 sampai tahun 1946. Sedangkan Adam Malik Batubara pernah menempati beberapa posisi menteri sebelum menjadi wakil presiden RI pada periode 1978 sampai tahun 1983. Arifin Harahap menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 1959 sampai tahun 1962. Sedangkan Sanusi Pane memilih menjalani hidup sebagai penulis dan termasuk sastrawan pujangga baru yang berpengaruh. Jong Batakbon langsung ikut serta dalam Kongres Pemuda II yang digelar di Betawi pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda II merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda I yang diselenggarakan pada tahun 1926 yang belum menghasilkan keputusan. Kongres Pemuda II berlangsung selama 2 hari dan terdiri dari 3 sesi rapat. Rapat pertama di Gedung Katolik Jong Ringenbon pada 27 Oktober 1928. Rapat kedua digelar di Gedung OST Java Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928. Rapat ketiga yang juga diadakan tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Indonesian Club Lubongu.
Saat itu Amir Syarifuddin menjadi perwakilan Jong Bataksbon yang masuk dalam jajaran kepanitiaan kongres, tepatnya sebagai bendahara. Ketua panitianya adalah Sugondo Jojo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dengan wakilnya RM Joko Marsaid dari Jong Java. Sedangkan di posisi sekretaris terpilih Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nenbon. Ada pula Johan Muhammad Chai dari Jong Islamiten Bon, R. Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia, RCL Senduk dari Jong Celebes, Johannes Limena dari Jong Ambon, dan Rojani Sud dari Pemuda Kaum Betawi, yang juga duduk di kepanitiaan. Pada Kongres Pemuda II inilah akhirnya menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda, yang dikumandangkan pada 29 Oktober 1928. Usia Jong Bataksbon tidak terlalu lama. Usai Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda, Jong Bataksbon memutuskan untuk meleburkan diri dengan beberapa organisasi pemuda lainnya. Sehingga pada tahun 1929, terbentuklah Indonesia Muda, yang merupakan hasil peleburan dari berbagai organisasi pemuda di Indonesia, termasuk Jong Bataksbon. Begitulah sejarah lahirnya organisasi pemuda Batak bernama Jong Bataksbon. Semoga informasi ini memberikan pengalaman menarik buat kita semua.